Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sesliani, NIM 192511550 dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Melaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang obat kolesterol golongan statin, yaitu simvastatin. Di video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang definisi dari kolesterol itu sendiri, patofisiologi dari kolesterol, jalur sintesis atau biosintesis kolesterol di dalam tubuh, serta mekanisme kerja obat simvastatin dalam menghambat pembentukan kolesterol di dalam tubuh. Baiklah, langsung saja simak video berikut. Definisi dari kolesterol. Kolesterol adalah metabolit yang mengandung lemak sterol dan ditemukan pada membran sel serta disirkulasikan di dalam plasma darah. Kolesterol sendiri diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh, dan hampir sekitar 1/4 dari kolesterol yang dihasilkan di dalam tubuh itu diproduksi oleh sel-sel hati. Selanjutnya adalah fungsi kolesterol di dalam tubuh. Nah, kolesterol sebenarnya merupakan lemak yang memiliki peran penting di tubuh kita. Pada prinsipnya, kolesterol dibutuhkan tubuh untuk proses yang pertama, pembentukan dinding sel di dalam tubuh, yang kedua, pembentukan hormon steroid, yang ketiga, pembentukan vitamin D, serta membuat hormon seks dan hormon kortikosteroid. Bagaimana sih proses pembentukan kolesterol di dalam tubuh? Kolesterol hadir di dalam tubuh melalui dua cara. Yang pertama, diproduksi tubuh oleh liver atau hati. Yang kedua, melalui penyerapan makanan di saluran pencernaan. Kolesterol baik dari produksi liver maupun dari saluran pencernaan, yaitu makanan yang kita konsumsi, akan saling menyeimbangkan kadar kolesterol di dalam darah kita. Idealnya, kedua sumber kolesterol ini harus selalu seimbang di dalam tubuh. Kolesterol dalam proses perjalanannya ke seluruh tubuh dibawa oleh zat lipoprotein. Zat ini membawa 3 jenis kolesterol. Yang pertama, HDL atau high density lipoprotein. Yang kedua ada TGL atau triglycerida, dan yang ketiga ada LDL atau low density lipoprotein. Apa sih LGL, TGL, dan HDL itu? Nah, LDL dan TGL merupakan kolesterol jahat. Dikatakan kolesterol jahat karena dalam perjalanannya ke bagian tubuh seringkali tersangkut dan tertimbun sehingga membentuk plak. Timbulnya plak akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, sehingga menimbulkan resiko serangan jantung dan stroke. Selain kolesterol jahat, ada juga HDL yang merupakan kolesterol baik. Dikatakan kolesterol baik karena dalam perjalanannya ke tubuh tidak menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Selain itu, HDL mempunyai kemampuan menyerap kolesterol jahat, yaitu TGL dan LDL, sehingga memperkecil timbulnya resiko penyumbatan. Penyebab kadar kolesterol LDL dan TGL tinggi. Pertama, disebabkan oleh makanan yang berlemak jenuh. Contohnya, makanan yang digoreng. Kedua, makanan yang tinggi karbohidrat dan kalori. Semakin tinggi kadar lemak dari makanan yang kita konsumsi, maka semakin tinggi pula kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Sebaiknya kolesterol dari HDL tinggi bisa didapat dari mengkonsumsi buah-buahan seperti alpukat,
mengkonsumsi kacang-kacangan, ikan berlemak, dan selain itu diseimbangkan dengan aktivitas olahraga. Perlu diketahui bahwa kadar kolesterol normal di dalam tubuh adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Jika kadar kolesterol mencapai angka 240 mg per desiliter, merupakan tingkat kolesterol yang tinggi. Salah satu obat kolesterol yang beredar di pasaran adalah simvastatin. Simvastatin merupakan obat penurun kolesterol golongan statin. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dengan kandungan simvastatin 10 mg dan 20 mg. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kerja dari obat simvastatin? Sebelum membahas mekanisme kerja obat simvastatin, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana proses sintesis kolesterol terjadi di dalam tubuh. Proses sintesis kolesterol. Proses sintesis kolesterol terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pembentukan mepalonat. Tahap ini ditandai oleh perubahan asetil-CoA menjadi asetoasetil-CoA. Kemudian asetoasetil-CoA diubah oleh enzim hidroksimetilglutaril-CoA atau HMG-CoA menjadi mepalonat. Di dalam prosesnya, 2-asetil-CoA berkondensasi dibantu oleh enzim tiolase menjadi asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA ini berkondensasi dibantu oleh enzim HMG-CoA sintase menjadi HMG-CoA. Selanjutnya HMG-CoA dikonversi dan dibantu oleh enzim MHG reduktase menjadi mepalonat. Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan isopentanil difosfat. Pada tahap ini ditandai dengan 3 gugus fosfat diikat pada mepalonat. Selanjutnya, mepalonat akan terfosforilasi, kemudian kehilangan gugus karboksil dan sepasang atom hidrogen sehingga menghasilkan isopentanil difosfat. Tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan skualen. Nah, pada tahap ini ditandai dengan 6 gugus dari isopentanil difosfat bergabung dengan membebaskan gugus difosfat sehingga menghasilkan hidrokarbon skualen yang memiliki 30 atom karbon. Tahap yang terakhir adalah tahap pembentukan kolesterol. Pada tahap ini ditandai dengan skualen akan mengalami serangkaian reaksi enzimatik kompleks. Struktur dari skualen akan melipat dan membuat lingkaran sehingga membentuk kolesterol yang memiliki 4 cincin yang terkondensasi dan merupakan ciri dari karakteristik steroid. Mekanisme kerja statin pada jalur sintesa kolesterol. Obat simvastatin memiliki struktur yang mirip dengan enzim HMG-CoA reduktase. Obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase secara kompetitif pada proses kolesterol di hati. Enzim HMG-CoA reduktase merupakan enzim yang akan menimbulkan kolesterol di dalam tubuh kita. Misalnya, enzim ini dihambat, maka proses pembentukan kolesterol di dalam tubuh tidak akan terjadi, sehingga nilai dari LDL maupun TG yang merupakan kolesterol jahat akan berkurang di dalam tubuh kita.
Mengapa obat simvastatin dianjurkan diminum malam hari? Hal ini berkaitan dengan proses sintesis kolesterol. Proses pembentukan kolesterol di dalam tubuh umumnya terjadi di malam hari ketika seseorang tidur. Ketika tidur, terjadi proses sintesa kolesterol yang paling besar. Oleh karena itu, obat statin atau simvastatin ini akan paling efektif diminum sebelum tidur. Karena obat simvastatin ini merupakan obat sediaan tablet dan diminum secara oral. Dan obat ini memerlukan paruh waktu yaitu kurang lebih 2 jam. Sembari menunggu obat hancur dan ketika diminum sebelum tidur, maka ketika tidur dan terjadi proses sintesa kolesterol sehingga obat ini bisa berefek secara sempurna.